Halo para sobat minggu, kali ini kita masuk ke segmen recap episode. Bersama gue Backman, di kesempatan ini gue bakal merecap seluruh episode dari serial kartun Total Drama Island. Buat kalian yang nggak tahu, Total Drama Island adalah serial yang dibuat oleh Jennifer Page dan Tom McGillis. Serial ini ditayangkan di stasiun TV Kanada dan juga Cartoon Network pada tahun 2008. Serial ini sendiri memiliki 5 season yang uniknya adalah di mana setiap seasonnya akan memberi cerita yang berbeda. Karena serial ini merupakan serial yang bertemakan sebuah acara reality show. Oh iya, gue akan sampaikan sedikit premis dari serial ini supaya kalian nanti punya gambaran garis besarnya tentang serial ini. Jadi, Total Drama Island menceritakan tentang sekelompok remaja berjumlah 22 orang, di mana mereka terpilih untuk menjadi kontestan dalam sebuah acara reality show. Di sini, mereka akan tinggal di Pulau Wawak-Nawa dan mengikuti setiap tantangan selama 8 minggu. Acara ini dipandu oleh host bernama Chris McClure dengan asistennya yaitu Jeff Hatchett. Tentunya selama di sana, para kontestan akan mendapat berbagai macam hal baru mulai dari ujian, persahabatan, perselisihan, percintaan, dan tentunya drama. Oke, supaya tidak lama lagi langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita dimulai oleh sambutan Chris tentang penjelasan mengenai acara reality show ini, di mana akan ada 22 peserta yang akan menjadi camper dan mengikuti setiap tantangan yang diberikan selama 8 minggu. Para camper nantinya akan dieliminasi satu persatu hingga menyisakan satu orang bertahan yang akan memperoleh hadiah sebesar 100.000 US dollar. Setelah itu, Chris menyambut semua camper yang mulai datang, dimulai dari Beth, DJ, Gwen, Jeff, Lindsay, Heather, Duncan, Tyler, Harold, Trent, Bridget, Noah, Lishauna, Katie and Shady, Eskiel, Cody, Eva, Owen, Courtney, Justin, dan terakhir Izzy. Setelah selesai memperkenalkan para camper dengan lingkungan baru mereka, Chris pun membagi para camper menjadi 2 tim. Yang pertama adalah Killer Bass dan yang kedua adalah Screaming Gopher. Setelah semua itu, kini dimulailah tantangan pertama mereka. Oke, untuk mempermudah penyampaian ke depannya, gue akan menyebutkan seluruh anggota dari kedua tim ini. Pertama, Screaming Gopher berisikan anggota ini. Kedua, ada Killer Bass berisi mereka semua. Oke, kalau kalian sudah ingat tiap anggota dari kedua kelompok tersebut, langsung aja kita lanjut lagi. Melanjutkan episode sebelumnya, tantangan pertama ini adalah masing-masing anggota tim harus terjun dari jurang setinggi 1000 kaki. Setelah itu, mereka diharuskan untuk membangun sebuah bathtub dari perlengkapan yang telah disediakan. Tentunya tantangan pertama ini untuk mengetes siapa saja anggota yang bisa diajak bekerja sama, berguna dan mampu membawa tim menuju kemenangan, serta untuk melihat sisi lain dari setiap orang. Singkat cerita, setelah semua perseteruan di antara tim, tantangan pertama ini dimenangkan oleh Screaming Gopher. Dan bagi tim Killer Bass, mereka harus memilih satu anggota untuk dikeluarkan dan dieliminasi. Lalu terpilihlah Eskiel karena selama berkelompok, Eskiel selalu mengatakan bahwa wanita lebih lemah dan menghambat para pria. Setelah beberapa hari, tantangan kedua pun akhirnya tiba. Kali ini tantangannya adalah mereka disuruh berlari sepanjang 20 km. Setelah selesai melakukan tantangan itu, selanjutnya mereka disajikan berbagai makanan untuk dihabiskan. Tapi tantangan sebenarnya adalah kini mereka diperintahkan untuk tetap terbangun selama beberapa hari. Untuk siapa saja yang bisa bertahan sampai akhir, maka tim mereka lah yang akan menjadi pemenang. Singkat cerita, berkat kehebatan Gwen dalam menahan rasa kantuk, tim Screaming Gopher kembali menang. Dan untuk tim Killer Bass, mereka pun memilih Eva untuk dikeluarkan. Karena terlihat setelah kalah, Eva marah-marah dan menggila sehingga membuat anggota lainnya ketakutan. Untuk catatan, di sini Heather lah yang membuat rencana pengeliminasian Eva. Dan lagi, ia juga telah membuat aliansi dengan Beth dan Lindsay agar mereka tidak saling menjatuhkan di timnya.
Di hari-hari campers berikutnya, tantangan ketiga pun tiba. Dan kedua tim harus memainkan dodgeball di mana tim yang memiliki kemenangan paling banyak akan menjadi juara. Awalnya, kelompok Screaming Gopher sangat unggul mengingat kelompok mereka juga memiliki anggota yang lebih. Tapi secara ajaib, Harold yang terbilang paling culun di Killer Base justru menjadi penyelamat di akhir. Dan tantangan pun berakhir dengan kekalahan Screaming Gopher. Mereka pun memilih Noah yang mana dia sendiri tidak membantu karena terus mengatakan kalau dia hanya akan turun dalam tantangan yang menggunakan otak dan bukannya otot. Berlanjut ke tantangan keempat di hari-hari berikutnya, kali ini dari kedua tim harus menampilkan sebuah talent show di mana mereka harus memilih 3 anggota untuk diadu bakatnya. Saat pemilihan peserta tim untuk maju, di sini mulai terlihat perselisihan dari Heather dan juga Gwen. Walau dalam satu tim, mereka justru menjadi musuh tersendiri. Singkat cerita, Screaming Gopher unggul 2-0 dengan kemenangan dari Justin dan juga Trent. Dan di ronde ketiga, Screaming Gopher yang diwakili oleh Heather yang sebelumnya hendak menari balet justru berubah pikiran. Ia malah berganti membacakan diari milik Gwen yang telah ia curi ke depan umum. Terungkaplah kalau Gwen memiliki perasaan pada Trent yang membuat dirinya sendiri merasa malu. Sedangkan di Killer Base, karena tidak ada harapan lagi, Harold disuruh maju. Tapi mengejutkannya, lagi-lagi ia memberikan kejutan dengan skill beatbox yang memperoleh skor sempurna mengalahkan Justin dan Trent. Sehingga otomatis Killer Base memenangkan tantangan kali ini. Dan saat voting untuk anggota Screaming Gopher yang akan dieliminasi, lagi-lagi Heather dengan kelicikannya telah membuat rencana dengan mengajak beberapa anggota untuk menjatuhkan Justin, sehingga Justinlah yang gugur. Tantangan kelima untuk kedua tim ini adalah mereka harus menghabiskan malam di hutan yang penuh dengan hewan buas. Mereka kemudian harus kembali ke titik awal pada pagi harinya. Di malam harinya, semua terasa kacau. Saat hujan deras, tim Screaming Gopher malah dikejar oleh beruang, sedangkan camping milik tim Killer Base terbakar dan 2 anggota mereka, yaitu Katie dan Shady juga menghilang. Singkat cerita, walaupun Killer Base bisa pulang duluan, namun karena kelompok mereka yang tidak lengkap, maka Screaming Gopher lah yang menjadi pemenangnya. Tim Killer Base pun memvoting Katie sebab karena dirinya dan Shady, tim Killer Base menjadi kalah. Pada hari berikutnya, para campers mendapat tantangan yaitu melawan fobia atau rasa takut. Jadi, mereka akan diberikan tes berbeda untuk melawan rasa takut mereka masing-masing. Dan tim yang memiliki anggota dengan kemenangan melawan fobia paling banyak akan menjadi pemenang. Di Killer Base mulai terlihat kepedulian Courtney kepada Duncan. Padahal sifat mereka sangat berbeda. Jadi sifat Duncan itu nakal dan seenaknya, sedangkan Courtney sangat disiplin. Di Screaming Gopher sendiri juga terlihat Trent yang mulai mendekati Gwen setelah tahu perasaan Gwen kepadanya. Lalu singkatnya, di pertandingan kali ini Killer Base lah yang kalah dan mereka pun menvoting Tyler sebab dialah yang tidak bisa menyelesaikan tantangannya. Di episode kali ini, tantangan untuk kedua tim adalah mereka harus membawa sampan yang telah disediakan untuk menyeberang menuju ke pulau hantu menyeramkan di seberang. Dan saat mereka sampai di sana, mereka harus bisa menyalakan api tanda berhasil dan kembali pulang ke pulau mereka. Semua berjalan dengan mulus, kedua tim saling berlomba untuk menang. Di sisi Killer Base, Jeff mulai mencoba untuk menarik perhatian Bridget dengan dukungan dari DJ. Singkat cerita, saat Screaming Gopher memimpin, justru Izzy dengan kemampuan survivalnya malah memberikan tips bagi kelompok Killer Base yang akhirnya membuat mereka berbalik menjadi menang. Hal inilah yang membuat para Killer Base menvoting Izzy karena kekalahan kali ini adalah kesalahannya. Dan di akhir, dengan senang hati juga Izzy pun pergi. Lanjut ke tantangan di hari berikutnya adalah sebuah permainan berburu rusa. Jadi Chris akan menunjuk di masing-masing tim siapa yang akan menjadi pemburu. Dan bagi anggota yang tak terpilih, dia akan menjadi rusa. Pertandingan kali ini ialah siapa yang berhasil memburu lawannya sebelum waktu habis akan menjadi pemenang. Saat pertandingan dimulai, terlihat Beth yang mulai kesal dan memberontak kepada Heather sebab selama beraliansi dirinya dan Lindsay hanya menjadi pembantu Heather saja.
Akhirnya, pertikaian pun terjadi antara Beth dan juga Heather. Singkatnya, setelah permainan berakhir, kelompok Killer Bees menang dengan hasil buruan lebih banyak. Dan untuk Screaming Copper, mereka memutuskan untuk menvoting Cody karena dianggap sudah tidak berguna lagi di dalam tim. Di tantangan ke-9, Chris memberikan sebuah perlombaan memasak untuk masing-masing tim. Bagi tim yang bisa menyajikan hidangan paling nikmat, maka akan menjadi juara. Saat konteks memasak berlangsung, masing-masing tim justru mulai dengan mengerjai anggotanya sendiri. Di kelompok Killer Bees, para pria mengerjai Harold yang dianggap culun dan sok jago. Sedangkan di kelompok Screaming Copper, para gadis yang dipimpin Beth mulai mengerjai Heather karena sejak awal Heather hanya suka memerintah saja. Singkatnya, saat pencicipan makanan, hidangan kelompok Screaming Copper justru dimakan oleh Owen sehingga membuat mereka kalah telak. Tapi, saat malam pengeliminasian anggota, justru yang terpilih adalah Beth. Karena, dari pandangan Heather dan yang lain, Beth juga sudah tidak bisa diandalkan. Pada hari berikutnya, tantangan baru pun muncul. Kali ini, kedua tim akan diberikan 4 tes yang dimana intinya, mereka akan saling berpasangan dengan rekannya untuk menyelesaikan tes tersebut. Tujuan dari tes ini adalah untuk menguji rasa kepercayaan antar sesama. Saat tes berlangsung, sikap Duncan yang sebenarnya mulai terlihat. Walau ia terlihat seperti orang yang kasar dan nakal, namun sebenarnya ia peduli dengan rekan-rekannya. Di sisi lain, Gwen dan Lyshauna juga terlihat mulai akrab di dalam tim dan menjadi sahabat. Saat semua tes selesai, kemenangan ada di kelompok Screaming Copper. Sehingga kini, Killer Bees harus memilih siapa yang akan dikeluarkan. Akhirnya terpilihlah Sadie, namun lucunya justru Sadie senang karena ia bisa kembali dengan Katie karena sama-sama telah tereliminasi. Setelah beberapa hari, tantangan baru pun akhirnya tiba. Namun, kali ini bukanlah Chris yang memandu, melainkan Chef Hatchet. Tantangan untuk kedua tim adalah pelatihan dasar fisik yang memacu batas mereka sampai hari esok. Di saat pelatihan berlangsung, Duncan terus saja menantang si Chef sehingga membuatnya dihukum. Dan pada saat makan malam, Courtney pun mengunjungi Duncan untuk menemaninya. Dan di sana, Courtney mulai berpacaran dengan Duncan. Singkatnya, setelah semua latihan itu, peserta yang berhasil bertahan hanyalah Gwen, yang berarti tim Screaming Copper lah yang menjadi pemenang. Dan saat vote pengeliminasian, tersisa Courtney dan Harold yang akan gugur. Tapi lagi-lagi hasil yang mengejutkan, justru Courtney lah yang terpilih untuk gugur. Awalnya mereka berpikir kalau Harold lah yang akan gugur, sebab jika dilihat kembali, Killer Bees hanya tersisa Duncan, DC, dan Jeff yang telah menjadi 3 sahabat. Lalu, Bridget yang sekarang sedang menjalin asmara dengan Jeff, dan Courtney yang merupakan pacar baru Duncan. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan semuanya, Harold lah yang memanipulasi kotak voting untuk membalaskan dendam pembulian mereka terhadapnya. Beberapa hari berikutnya, tantangan untuk kedua tim tiba. Mereka akan menjalani beberapa tes fisik lagi di mana kelompok yang paling banyak skornya akan menjadi pemenang. Selama tantangan berlangsung, Gwen dan Bridget menemukan surat cinta rahasia yang ditulis oleh pria. Awalnya, masing-masing dari mereka berpikir kalau itu bisa saja Trent ataupun Jeff. Namun, ujung-ujungnya mereka malah saling berkelahi dan berakhir saling memaafkan. Karena mereka sadar kalau surat itu bukanlah buatan Trent maupun buatan Jeff. Saat seluruh tantangan berakhir, akhirnya kemenangan diraih lagi oleh Screaming Copper, dan Killer Bees harus memilih anggotanya untuk ditinggalkan. Terpilihlah Harold, dan di akhir ia mengungkapkan kalau surat sebelumnya adalah tulisannya sebagai bentuk perasaannya pada Lyshauna. Di hari baru, para camper akhirnya hanya tersisa 10 orang saja. Chris pun membubarkan kedua tim dan kini membentuk tim baru, di mana mereka akan dipisahkan sesuai gender mereka. Untuk kelompok pria berisi Duncan, DJ, Jeff, Trent, dan juga Owen. Sedangkan untuk kelompok wanita berisi Bridget, Heather, Lindsay, Gwen, dan Lyshauna. Dan di tantangan kali ini mereka tidak akan didiskualifikasi, namun bagi mereka yang menang, mereka akan mendapat liburan beberapa hari dengan kapal pesiar mewah dan pelayanan super hebat. Jadi tantangannya, mereka diharuskan memakan makanan yang sangat aneh dan tidak jelas yang akan dihidangkan. Singkatnya, berkat kemampuan Owen dalam makan, tim pria pun menang. Dan hari pun berakhir dengan para pria yang pergi berlibur, namun dengan perasaan yang sedikit sedih dari Jeff karena harus berpisah dengan Bridget. Hari berikutnya, setelah para pria selesai berlibur, kini dimulailah tantangan barunya.
Chris mengundang 2 anggota yang sebelumnya sudah dieliminasi untuk kembali bermain. Mereka adalah Eva si Barbarian dan juga Izzy si Survivor. Mereka terpilih sebab produser menganggap mereka adalah peserta yang seru. Di tantangan kali ini, mulai sekarang mereka akan bermain secara individu dan bukan menjadi sebuah tim. Itu berarti mereka harus mengandalkan skill mereka sendiri. Dan tantangannya adalah sebuah roda putar penyiksaan. Jadi, apabila kita memutar roda itu, maka kita harus memilih akan menjalani cobaan itu atau melemparnya ke orang lain. Namun, bila kita melempar ke orang lain, kita juga harus bersiap bila akan diberikan tes yang berat dari lawan kita sebelumnya. Singkatnya, pemenang dari lomba ini adalah Lisauna. Dan dari sini, mereka harus memutuskan secara sepihak siapa yang akan di-voting keluar. Mereka pun memilih Eva sebab memang sejak awal dia sangatlah temperamental dan kuat, sehingga menyingkirkan dirinya adalah keputusan terbaik. Di tantangan kali ini, seluruh peserta haruslah mencari sebuah kunci yang nantinya digunakan untuk membuka sebuah peti berisi hadiah misterius. Saat tantangan berlangsung, kali ini Heather mencoba merusak hubungan Gwen dan Trent agar mereka bisa saling berkelahi. Heather pun membuat sebuah rencana yang mana ia akan sengaja mendekati Trent dan saat Gwen melihatnya, maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Rencananya berhasil membuat Gwen menjadi sedih dan Lisauna sebagai sahabat Gwen pun membantunya dengan menyuruh semua orang untuk memvoting Trent atau Heather di akhir. Sayangnya, Heather memperoleh hadiah kartu anti-vote dari peti hadiahnya sehingga ia tidak bisa dieliminasi. Dan terakhir, Trent lah yang gugur. Walau di akhirnya, Trent meminta maaf pada Gwen dan menyemangatinya untuk berjuang lebih keras setelah ini. Pada tantangan baru di hari berikutnya, mereka diberikan permainan petak umpet. Jadi, mereka harus bersembunyi dan akan dicari-cari oleh Chef Hatchet. Bila mereka tertangkap, maka mereka akan dianggap kalah dalam tantangan ini. Saat permainan berlangsung, para kelompok pria mulai berkumpul lagi dan menyuruh mereka kompak untuk memilih salah satu para gadis untuk di-vote nantinya. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk memilih Bridget, walaupun sebelumnya Jeff sempat bingung harus memilih pacarnya ataukah teman-temannya. Singkat cerita, Bridget pun harus dieliminasi. Dan di akhir sebelum kepergiannya, Jeff mengucapkan salam perpisahan terakhirnya. Kini tersisa 9 orang peserta dalam permainan ini. Kali ini tantangan yang diberikan oleh Chris adalah mereka harus membangun sebuah sepeda dan nantinya digunakan untuk balapan. Singkatnya, setelah membuat sepeda, mereka disuruh menukar dengan peserta lain dan memulai balapan. Di ronde awal yang lolos adalah Duncan, Owen, Lindsay, dan Heather. Akhirnya, mereka berempat pun lanjut ke ronde berikutnya. Kali ini aturannya adalah siapapun yang melewati garis akhir paling telat, dia akan tereliminasi. Singkat cerita, Duncan dan Owen gagal karena sepeda mereka hancur. Sedangkan Heather menipu Lindsay untuk membuat dirinya menjadi juara 1. Sedangkan Lindsay cukup hanya ada di juara 2. Namun ternyata Lindsay dihitung tereliminasi sebab Owen dan Duncan tidak sampai di garis finish. Dan sekali lagi, dengan kelicikannya Heather bisa bertahan dan membuat Lindsay tereliminasi. Di malam berikutnya, mereka mendapat tantangan dari sebuah cerita legenda pembunuh di pulau itu. Jadi, semua orang harus bisa bertahan dari rasa takut terhadap pembunuh tersebut. Namun, sebenarnya pembunuh itu adalah Chef Hatchet yang bertugas menakuti dan menangkap. Semua orang yang bertemu dengan Chef selalu ketakutan dan tertangkap, sedangkan hanya DJ lah yang sudah takut dari awal bahkan sebelum Chef menangkapnya. Singkat cerita, hanya tersisa Gwen sendiri yang bisa bertahan dan tidak takut, sehingga ia dianggap sebagai pemenang untuk kali ini. Akhirnya, saat waktu pengeliminasian, DJ lah yang terpilih karena menurut keputusan Chris, hanya dia yang ketakutan bahkan sebelum Chef datang. Di episode kali ini, tantangan yang diberikan oleh Chris adalah perburuan hewan sesuai dengan undian yang telah mereka dapatkan. Dan akhirnya, mereka pun harus mendapatkan hewan buruan mereka apapun itu. Singkatnya, setelah drama perburuan selesai, kali ini vote terbanyak jatuh pada Izzy, sehingga sekali lagi Izzy harus pergi. Namun walau begitu, ia juga tidak begitu peduli sebab dia telah bersenang-senang. Akhirnya hanya tersisa 6 peserta. Dan di tantangan kali ini, para campers akan dijadikan tag tim bersama satu orang lainnya. Mereka harus menyelesaikan tantangan yang diberikan, di mana di sini Heather berpasangan dengan Owen, Duncan dan Lisauna,
dan Gwen dengan Jeff. Awalnya saat melakukan tantangan, para camper selalu ribut sebab tidak cocok satu sama lain. Mereka selalu mengeluh perbedaan diri mereka dengan rekannya. Singkat cerita, setelah semua kegilaan tantangan itu, akhirnya mereka bisa saling menerima. Hingga pada akhirnya saat vote dilakukan, Jeff lah yang harus tereliminasi. Awalnya, Gwen sempat sedih karena ia baru saja akrab dengan Jeff. Namun, Jeff balik menyemangatinya dan meminta swap foto bersama dirinya untuk terakhir kali. Pada episode kali ini, cerita berfokus pada keadaan para campers yang telah tereliminasi. Mereka ditaruh di sebuah tempat mewah dengan pelayanan yang sangat sempurna. Di sana, mereka saling bercerita tentang pengalaman selama mengikuti acara ini, tentang hal apa saja yang mereka sukai, orang yang paling mereka benci, dan orang yang paling mereka sukai. Lucunya, saat Chris datang kemari, ia menyuruh mereka untuk melakukan vote tentang campers yang tersisa yang paling mereka sukai. Pilihannya adalah Gwen, Lishawna, Duncan, Owen, dan Heather. Namun saat mereka sepakat berpikir bahwa Lishawna adalah orang paling baik di antara mereka, justru Chris ganti merubah aturan bahwa orang yang disebutkan akan dieliminasi, sehingga secara tak sengaja Lishawna pun harus dieliminasi. Di malam berikutnya hujan pun turun, dan kini hanya tersisa 4 campers yang bertahan. Mereka saling mengenang kebaikan dan jasa Lishawna. Walaupun Heather sendiri lebih suka kepergian Lishawna sebab kali ini saingannya telah hilang. Hingga esoknya, saat Chris hendak memberikan tantangan yang akan dilakukan, para kontestan menghilang sebab malamnya mereka terseret ombak. Dan di sisi para campers, mereka menjadi bingung tentang apa yang terjadi dan di mana mereka sekarang terdampar. Akhirnya, para campers pun berkumpul dan mencari cara untuk bisa melewati semua hewan buas dan mencari jalan untuk pulang. Sampai saat mereka bisa kembali, justru di sana Chris dan Chef Hatchet hanya menyambut mereka biasa saja tanpa peduli bahwa selama ini mereka sempat menghilang. Dan karena itu juga, maka diputuskan untuk tidak ada peserta yang dieliminasi malam ini. Di tantangan berikutnya, kali ini mereka melakukan tantangan berpasangan, Heather dengan Gwen, lalu Owen dengan Duncan. Tantangannya adalah mereka dibawa oleh Chef Hatchet menggunakan helikopter dan diturunkan di suatu tempat yang asing. Tugas mereka adalah harus kembali sesegera mungkin ke tempat perkumpulan. Bagi tim yang duluan sampai, maka mereka akan aman dari pengeliminasian. Di sini, Gwen dan Heather sering sekali berdebat dan bertengkar karena memang sejak awal mereka selalu bermusuhan. Sedangkan Duncan sendiri kesulitan dengan tingkah Owen yang selalu menganggap semua tantangan ini adalah permainan belaka. Tapi seiring berjalannya waktu, Duncan bisa memanfaatkan tenaga Owen untuk bergerak menuju garis finish. Sedangkan Gwen dan Heather yang sadar pun mulai bekerja sama untuk membuat sebuah rencana untuk menggagalkan lawannya. Akhirnya saat kedua kelompok camper tiba, Owen malah mencium kue hadiah buatan chef, sehingga ia lebih memilih makan kue tersebut ketimbang menyelesaikan tantangannya. Sehingga akhirnya tim wanitalah yang keluar menjadi pemenang. Saat tahap pengeliminasian, keputusan pun jatuh kepada Duncan, sebab Gwen dan Heather masih berpikir kalau Owen mungkin masih bisa dimanfaatkan. Dan Duncan pun harus rela pergi dengan mengucapkan salam perpisahan dengan para lawannya. Akhirnya tersisa 3 peserta saja. Untuk tantangan yang diberikan Chris adalah mereka harus memainkan roulette hukuman di mana saat roda berhenti dan menunjukkan hukumannya, maka peserta harus melakukan hukuman itu walau seaneh atau sejorok apapun itu. Bila mereka berhasil melaksanakan hukuman, maka akan mendapat soda keamanan untuk melempar hukuman ke peserta lainnya. Saat tantangan berjalan, Gwen dan Heather terus bersaing ketat dan saling melempar hukuman yang aneh dan jorok. Sedangkan Owen sendiri, dia menikmati dan melakukan apapun sendiri sehingga akhirnya soda keamanan miliknya sangat banyak. Gwen dan Heather pun menawarkan Owen sebuah imbalan apabila Owen mau membagi soda keamanan miliknya. Dan akhirnya, Owen lebih memilih Gwen yang menjanjikan bahwa setelah menang, maka hadiahnya akan dibagi 2. Ini, Gwen dan Owen pun menggunakan soda keamanannya untuk memberikan semua hukuman kepada Heather. Hingga akhirnya ada sebuah hukuman memotong rambut dan di sini rambut milik Heather pun terpotong berantakan, sangat kacau dan juga aneh. Hal ini kemudian membuat Heather menjadi menyerah. Lalu karena Heather menyerah, maka Gwen dan Owen lah yang maju ke final. Hari babak final pun akhirnya tiba. Baik Owen dan Gwen datang ke tempat tantangan dengan ditonton oleh para peserta yang sudah kalah sebelumnya.
Terlihat juga Heather kini memakai rambut palsu karena kejadian di episode sebelumnya. Dapat dilihat bahwa banyak orang lebih mendukung Owen untuk menang dibandingkan pendukung Gwen. Karena bagi mereka, Owen adalah orang yang paling lucu dan baik di sana. Chris pun kemudian menanyakan kepada Owen dan Gwen tentang apa yang mereka inginkan saat memiliki uang tersebut. Gwen berkata bahwa ia ingin membuka galeri seni impiannya untuk bisa dipelajari dan dinikmati. Sedangkan Owen, ia memilih menggunakan uang tersebut untuk membuat pesta yang sangat mewah sekali dengan kehadiran semua peserta di sana. Akhirnya tantangan pun dimulai. Kali ini mereka harus balapan berlari dan menyelesaikan beberapa tantangan yang ada di sepanjang jalan. Singkat cerita, Gwen sempat memimpin di depan Owen dengan dukungan dari Trent. Namun Lindsay memiliki trik dengan membuat cupcake sehingga aromanya membangunkan Owen dan membuatnya berlari sangat cepat. Hingga akhirnya Owen berhasil menyusul Gwen dari belakang. Owen pun kemudian muncul sebagai pemenang. Dan kini Owen secara resmi menjadi pemenang. Ia bahkan mengajak tim Gwen untuk hadir di pesta dengan uang yang ia miliki nantinya. Lalu malamnya mereka berkumpul di api unggun dan bersama-sama mereka merayakan akhir dari acara ini. Mereka kemudian melempar Chris ke laut, lalu dilanjut dengan saling bercerita tentang semua hal yang mereka alami selama di sini. Di hari berikutnya saat Chris datang untuk memberikan hadiah $100.000 kepada Owen, ia menawarkan satu kesempatan tantangan lagi untuk Owen. Apakah ia mau membuang hadiah tersebut dan sekali lagi berlomba dengan yang lain untuk mencari uang $1 juta dengan yang lain? Owen yang tanpa pikir panjang pun lebih memilih tantangan tersebut dan bersaing dengan yang lainnya sekali lagi dengan senang hati. Mereka semua pun bersaing ketat untuk mencari dan saling berebut koper dengan isi $1 juta itu. Persaingan mereka sangat lama karena tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Sebab dengan semua uang itu maka tiap-tiap mimpi mereka pasti terwujud. Sampai akhirnya koper tersebut malah jatuh ke laut dan beberapa peserta pun berlomba untuk mengejarnya. Tapi sayangnya koper tersebut malah dimakan oleh ikan hiu dan dengan begini hilang sudah hadiah $1 juta itu. Chris pun datang dan memutuskan bahwa mereka semua yang tercebur di laut kini berhak mengikuti acara selanjutnya yang akan dilaksanakan di season kedua dari acara ini. Tentunya dengan hadiah uang yang sangat besar juga. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh cerita dari tiap episode Total Drama Island. Memang cukup panjang karena mengingat banyak banget karakter yang berpartisipasi dan memiliki keunikan serta drama mereka masing-masing. Hal inilah yang menjadi poin anggapan gue kalau kartun ini sangat cocok buat ditonton oleh kalian. Oh iya, untuk akhir dari season 1, para campers akan bertanding lagi ke sebuah acara dengan judul serial Total Drama Action. Mungkin bila ada kesempatan, gue bakal bahas kelanjutan dari cerita ini. Well, mungkin itu saja dari gue. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai bertemu lagi.